Baik Bapak Ibu yang hormat, berikutnya ini karena terkait dengan apa kemarin anjuran berapa kemudiannya. Hari yang berikutnya hadis yang 1568. Jadi betapa Rasulullah memberikan satu penegasan menyampaikan kepada kita yang berat ya, timbangannya nanti di yang kita selama ini kan kita ngomong ya, ucapan ringan tapi timbangannya berat akan selalu berhasil ya. Tapi lagi-lagi dikatakan yang lebih berat pada yang lainnya kita ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abu Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala ia berkata qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sabdakan? Ma min syai'in fil mizan, berarti ma min syai'in fil mizan ya. Tidak ada suatu amal perbuatan dalam timbangan yang lebih berat ya. Daripada asqalu min husnul ya, daripada apa yang baik. Sehingga bagi Allah ini jelas dari hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi Bapak yang Allah ini jelas dari betapa satu akhlak mulia, akhlak yang baiknya. Kemarin sudah kita sebutkan ini akhlak hasanah yang baik itu memang ada tiga level ya. Pertama terus ini akhlakul hasanah. Kemudian akhlakul ini karimah gitu ya. Kemudian paling tinggi akhlakul azimah. Nah, gitu ya. Jadi ini kita harus pahami gitu karena nanti kalau jalan lama ini enak gitu ya. Enak itu apa? Karena untuk pada level akhlakul azimah itu hanya terjadi jika kita termasuk orang yang dizalimi. Jadi orang yang akan punya akhlakul azimah orang yang sering dizalimi tapi dia berperan dengan satu pembiayaan. Jadi saya berkali sampaikan kepada Rasulullah itu setiap kali mau ke sholatnya dilempari kotoran juga dan dizalimi terus. Sampai Rasulullah memberikan contoh pada kita begitu ampunnya atas dia, begitu orang sakit gitu ya. Maka saya belum apa dia bilang lempari aku deh. Hanya pada orang yang mengatakan baik Muhammad, orang yang biasa melempari kau dengan kotoran dia sedang sakit. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Rasulullah bukan sekedar melakukan kesembuhannya, apalagi membiarkan diri setelah itu. Alat tersebut ada, tapi Rasulullah pulang habis sholat pulang untuk mengambil buah, gitu ya. Saya digambarkan buah-buah, kemudian beliau hadir untuk menjemput yang jadi yang biasa melempari menggolimi beliaunya itu dibalas dengan satu baiknya nyawa biasa. Itu namanya akhlak tadi. Ya, sehingga Bapak Ibu bersama kalau kita sebagai suami misalnya akan bikin akhlak azimah itu justru pada saat saya istri kita tidak baik. Gitu ya, kita kalau kita baik-baik saja apa-apa kita beri akhlak yang hasanah maksimal kalimah ya. Karena dia baik kita doakan itu hal yang biasa ya. Oke baik, Bapak Ibu Allah, inilah yang disebutkan pada Rasulullah bahasanya tidak ada suatu amal perbuatan dan timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Seperti tidak disebutkan ternyata sederhana sekali akhlak yang baik itu adalah wajah yang selalu berseri. Satu. Kemudian serta memberikan kebaikan dan menikah kembali. Yang berat. Jadi akhlak yang baik itu memang betul Bapak Ibu. Jangan bayangkan ya. Jadi wajah berseri kita ini selain dinilai sedekah gitu ya, itu menjadikan yang lain ikut bergembira. Subhanallah. Ya, kemudian manakala kita melakukan satu kebaikan, kemudian menjadi orang lain ikut melakukan kebaikan, subhanallah, itu menambah pada kebaikan atas diri kita. Ya. Apalagi misalnya kita berikan satu nasihat sebagai beberapa amal baik. Lagi nasihatnya pada kemarin disampaikan bahwa yang disebut nasihat itu adalah jika kalian memberitahu seseorang yang dia belum lakukan. Jadi contohnya dengan kalau sudah ketemu saudara temannya yang sama-sama sholat berjamaah, diajak berangkat berjamaah itu biasa, gitu ya. Dan itu dalam kategori ini tidak termasuk nasihat karena dia sudah bisa melakukan cuma diajak saja. Yang dimaksud nasihat itu dalam misal kita jumpai ada seseorang, ya, tetangga kita, teman kita dan sebagainya, karena jamaah misalnya. Kita tahu dia sholatnya jamaah di masjid kita. Sehingga jadinya nasihati dengan begitu caranya sehingga akhirnya dia mau sholat jamaah di masjid tercinta. Ini namanya nasihat. Lebih hebat lagi misal kita jumpai ada saudara kita teman kita atau siapa pun nggak sholat misalnya, tapi katanya Islam misalnya. Kita nasihati sedemikian rupa sehingga dia melaksanakan sholat dan sebagainya.
Hal seperti itu Bapak Ibu, saat misalnya dia melaksanakan sholat karena ajakan kita ya semua itu apa hidayah tadi karena ajakan kita, selama dia harus melaksanakan sholat sepanjang hari sepanjang hayat dia itu pahalanya harus mengalir dari kita. Jadi sehingga kapal aja kalau Rasulullah sabdakan bahwasanya timbangan yang paling berat ya kebaikannya adalah akhlak yang baik tadi. Gitu ya, jadi kalau ini bagi yang lewat yang penting kita semua baik. Bapak Ibu yang Allah berikutnya, karena ini anjuran gitu ada beberapa poin-poin yang perlu garis bawahi. Yang berikutnya ini hadisnya cukup pendek. Saya yakin kita semua sering dengar. Tapi tolong dihafal ya, karena tujuannya apa ini lagi-lagi motivasinya yang betapa menghafal satu hadis saja itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sebenarnya mungkin yang pendek saja. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Umar dan Abdullah. Qala yang berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambar dengan apa sabda Rasulullah? Cuma 2 kata. 3 lah ya. Karena yang satu ini kata satu. Al hayatu minal iman. Sering dengar ya? Al hayatu minal iman. Soalnya ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa benar? Jadi hadis ini jangan tolong jawab ini. Ya, jadi al-hayatu malu. Minal iman adalah bagian daripada iman atau sebagian dari itu. Ya, jabat kita pakai berarti al-hayatu minal iman. 1000 rakaat lebih. Loh, ini penting banget ya. Jadi Rasulullah berikan contoh-contoh trik-trik cara-cara atau cara-cara yang menjadikan kita akan nanti terkagum-kagum dari Allah ya. Karena kita mengalami sesuatu yang kecil kan Allah memberikan satu balasnya yang sangat besar ya. Lagi-lagi nilainya ya baik ya, jadi yakni al-hayatu minal iman, yakni malu adalah sebagian daripada iman. Apapun hadis dibalik Imam Muslim. Baik Bapak Ibu Allah, bahkan itu digambarkan Rasulullah itu memiliki rasa malu itu lebih daripada seorang gadis dalam pernikahan. Malu dalam hadis ini dalam penjelasan katakan malu adalah sebuah tabiat yang mendorong untuk menjauhi sesuatu yang buruk. Ditambah lagi bahwa ini jadi malu adalah satu tabiat yang mendorong untuk menjauhi sesuatu yang buruk. Artinya kalau kita setelah melakukan sesuatu yang buruk itu malu gitu ya. Dan dikatanya macam-macam Bapak ya, dikatanya macam-macam. Ya, dikatakan misalnya orang yang menjaga auratnya gitu. Kemudian satu juga kelihatan ini malu. Pada level berikutnya bapak yang biasa pakai lengan panjang, lengan pendek malu gitu. Semua ini ada. Ya. Rasulullah atau para nabi semua itu auratnya bukan sekedar seperti tadi antara lutut sampai pusat, benar tertutup. Itu para rasul, semua para rasul. Sehingga kalau nanti ketemu gambarnya Nabi Musa yang seperti tentangnya Fir'aun itu salah gitu. Itu pendanggalan Nabi Musa. Jadi kan kadang kita juga ingin Nabi Musa pakai pakaian seperti pasukannya Fir'aun, ya pakai kelihatan celana pendek. Baik. Sehingga bagi Allah termasuk nanti pada level berikutnya orang yang malu karena terlalu dulu tadi pada level rendah mungkin terkait dengan sholat ya, orang yang biasa sholat kita tidak sholat jadi malu. Tapi pada level berikutnya yang biasa berjamaah kemudian tidak muncul jamaah, tidak punya alasan yang saat imam di bawah kemudian tadi kemana ketiduran gitu tadi kemana cangkruan kan ada sholat. Ini masih berapa? Dia lagi Bapak Allah itu bagian daripada cara kita ini. Kemudian malu juga itu disebutkan jadi malu adalah jika mencegah dari kecerobohan terhadap hak milik setiap orang yang bukan haknya. Bikin terlalu lama, maksudnya pakai sendal orang, ini malu. Tanpa harus diketahui orang lain kita begitu sadar betul bahwa itu bukan hak kita, tidak yang kita mau. Ketika baik lagi al-hayatu minal iman, malu adalah menjadi sebagian dari iman. Dan Rasulullah
adalah orang yang lebih memiliki rasa malu dibandingkan seorang gadis dalam pernikahannya. Jadi gadis dalam pernikahan itu barangnya kalau keluar malu, Rasulullah lebih malu daripada itu. Jadi baik, Allah sudah punya rasa malu yang luar biasa, yang maha malu. Apa ini adalah ada seorang hamba yang mengangkat tangannya, ya dikabarkan itu kemudian mencoba membaca Robbi 4 kali, sudah 5 kali ya, kemudian mau sesuatu sampai tangannya turun dan Allah tidak mengabulkan malu. Dan itu penting Bapak ya. Jadi doa itu juga ada tata caranya gitu ya, agar kita dikabulkan. Ternyata Robbi 4 kali Robbi baru mau sesuatu. Apalagi sangat bingung. Ini baik Bapak ya Allah. Itu ya hadis yang ke-1569. Baik. Bapak yang dirahmati Allah, kaitannya dengan malu gitu ya. Kaitannya dengan malu, hadis yang berikutnya ini ternyata menjadi nasihat seluruh para nabi. Sehingga tadi untuk kami sampaikan ya, tadi auratnya nabi itu seluruh tertutup ya. Nabi semua nabi, mulai Nabi Adam dengan sampai dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi Bapak yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wan Ali Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, qala ya berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatul ula. Ya, inna mimma adrakan nas gitu ya. Di antara nasihat yang didapat oleh para manusia min kalamin nubuwwatul ula, dari sabda para nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Idza lam tastahi, jika engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu. Jadi kami jelaskan ini betapa ternyata itu bukan hanya nasihat Rasulullah, tapi nasihat para nabi semuanya. Ya, jadi kebagian yang Allah itu bisa dibaca semua sehingga kita kuatkan diri kita terkait dengan rasa malu dalam rangka menjauhi hal yang tidak perlu lagi. Baik, Bapak Ibu yang Allah, hadis ini tadi mengandung peringatan dan ancaman. Lagi ya, hadis ini mengandung peringatan dan ancaman terhadap orang yang tidak memiliki rasa malu. Ya, hadis ini peringatan dan ancaman. Ya. Bahkan di dalam sebuah asar itu sebuah nasihat ya, atau ikhtisam nasihatnya. Itu disebutkan bahwa jika Allah memurkai seorang hamba, saya berkatakan ya, ini bisa mengindikasi introspeksi diri kita masing-masing ya. Jika Allah memurkai seorang hamba, maka dia Allah mencabut rasa malu darinya. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, berarti Allah telah murka pada dia. Ya, jadi menurut saya bahwa itu kan tidak masalah. Ya tadi ya, sudah kita pada level yang baik dan sabar ya. Cuman kadang-kadang begitu kita nggak sholat berjamaah di masjid ini tanpa alasan yang syar'i, terus kita nggak malu, itu Allah sudah mengatakan tanda murka sama. Ya, tadi ya. Kemudian misal ini kan kita sama berkeluarga ya, kita suami istri misalnya. Kemudian kita tidak punya masa malu memarahi pasangan kita kayak suami istri atau suami, sampai pada mulut keluar kata-kata yang tidak baik, itu hati-hati. Itu merupakan tanda Allah mulai murka sama diri kita, bukan sama pasangan. Jadi ini indikasi yang gampang untuk saja agar kita tidak masuk bagian orang yang dimurkai Allah. Ada banyak orang seperti ini. Bahkan ada yang dengan senangnya ya. Saya lagi anak-anak ya, anak sudah Allah Akbar dari rumahnya. Sampai dia mau sholat, ternyata ke kafe. Jangan dulu. Hilang lagi. Kita didik sedemikian rupa beberapa cerita sehingga disebutkan pula di sini ya, bahwa jika Allah itu memurkai seorang hamba, maka dia Allah mencabut rasa malu darinya. Jika rasa malu itu sudah campur darinya, maka kamu tidak menemukan kecuali dalam keadaan senantiasa marah dan membuat orang baik marah. Atau dengan kata lain akan menjadikan kamu sangat hina dan menjadikan orang lain terhinakan karena perbuatan kita orang lain.
Bapak ya Allah, selama ini penting sekali terus kita lakukan ya, bahwa rasa malu itu bagian pada iman dan itu menjadi indikasi kecintaan Allah atau kemenangan Allah pada diri. Bapak Ibu yang terhormat, berikutnya ini hadis berikutnya ini hadis yang ke-1571 dari kitab ini seringkali dimana salah ya. Ini mana yang saya dengar ya. Jadi betapa orang yang kuat itu lebih dicintai dari kita Allah, jadi mana kuatnya dia harus kita benar-benar. Oke, kita kan sering dengar ya bahwa orang yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai Allah. Jika kata yang kuat itu orang yang gemar olahraga yang ya itu ngomong menjadi bagian salah satu bagian, tapi bukan itu yang benar. Nanti ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, ya, mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat ya. Khairun wa ahabbu, dia lebih baik dan lebih dicintai ilallah oleh Allah dibandingkan siapa? Minal mu'minina dha'if, mukmin yang lemah ya, daripada orang mukmin yang lemah gitu ya. Kemudian wa fi kullin khairun, dan di antara masing-masing orang yang kuat dan lemah tadi khairun, punya kelebihan masing-masing ya, itu ya, punya kelebihan masing-masing. Kemudian ihris alama yang fauka, ini jadi orang yang kuat ya. Jadi ihris alama yang fauka, yang gemarlah kepada hal-hal yang berguna bagimu. Itu pertama ya, indikasi bahwa muslim yang pasti ini orang yang senantiasa memiliki kegemaran hal yang bermanfaat. Ini katanya dengan hadis yang sempat kita bahas sebelumnya ini bahwa min husni Islam mar'u, jadi tanda sempurna Islam seseorang tarkuhu malayani, yang dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka kebalikannya mereka adalah ihris alama yang fauka, wasta'in billah, kemudian minta terang pada Allah ya. Kemudian wala ta'jas ya, wala ta'jas, dan janganlah menjadi lemah. Oke ya, kemudian wa in asabaka syai'un ya, ini penting ya, ini sekali kita jumpai orang yang mendapatkan musibahnya salah bersikap. Wa in asabaka syai'un ya, dan jika ditimpa satu musibah, fala takul, maka jangan kalian berkata lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya saya melakukan ini maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu ternyata menjadi sebab masuknya setan dalam diri kita, masuknya setan merusak keimanan kita. Ya, jadi kata sini jadi wa in asabaka syai'un ya, ketika kalian kena musibah fala itu maka jangan berkata lauan yufaltu kana kata wala ya, seandainya aku berbuat begini maka akan begini dan begini, itu tidak boleh. Bisnis misalnya ya, atau apapun namanya itu hanya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian kita nggak usahanya atau melakukan itu mungkin terjadi pada itu saja terjadi. Yang itu nanti berarti kita akan menentang takdirnya Allah. Walaupun lagi-lagi Allah juga ingatkan pada kita sebuah manfaat datang dari Allah, sebuah mudaratah karena Allah. Ini Bapak harus bisa menempatkan ya, imannya harus menempatkan yang benar. Baik, tetapi apa yang kita lakukan ya? Walakin kul, dan tetapi yang kita lakukan adalah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Qadarallahu, ini adalah takdir Allah. Allah telah mentakdirkan syai'un ya, kepada satu fala wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki fa'ala maka akan terjadi. Terserah dia Allah melakukan. Ya, jadi lagi yang terjadi hasil tadi yang perlu kita ucapkan adalah ini adalah takdir Allah dan ini sesuai dengan ketentuan Allah, dan terserah Allah dia mau berbuat apa atas hal tersebut. Insyaallah. Fa inna law naftah amal syaitan. Jadi terakhirnya. Ya, jadi
Sebab kata-kata tadi yang seadanya tadi, saya lauan tadi, saat tadi, apa? Tahu amal syaitan. Ya, itu membuka peluang perbuatan setan. Jadi jelas dulu, soalnya iman kita imani dengan kita dengan ilmu dan sebagainya. Ya. Baik, Bapak yang Allah, ini yang saya ingin luruskan selama ini persepsi kita terjadi orang kuat dan orang lemah ya. Jadi hari ini penjelasannya adalah yang dimaksud dengan orang yang kuat adalah orang yang kuat kehendaknya untuk melakukan amal-amal yang soleh. Satu. Yang kedua, yakni kuat menanggung kesulitan-kesulitan. Dua. Ya, jadi yang satu berarti ini karena dengan sama dengan sabar melaksanakan perintah Allah dan sabar meninggalkan Allah. Itu sama. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang merasa kuat untuk melakukan amal-amal soleh. Ya. Jadi bahwa itu saya tadi ini melangkah ke masjid dengan para disuruh ya. Ada cuma berapa meter ya. Tapi kalau naik gunung atau ke mall atau dan sebagainya semangat luar biasa. Ya, ini berarti orang lemah yang tadi yang kita sampaikan. Orang yang kuat dia begitu sholat ya berjamaah dan sebagainya sesuatu yang sama. Kemajelis ilmu juga seperti itu. Ya dan sekaligus orang seperti akan mampu menanggung kesulitan karena sesungguhnya kita adalah takdir Allah. Maka ini Bapak Kiai Allah sering tadi kami sampaikan ya, jadi orang yang mampu menanggung kesulitan dan orang yang sabar. Dan orang sabar itu betapa menerima ketentuan Allah itu dengan akal dan hati dia. Hatinya menerima dengan ketentuan Allah dan takdir Allah, kemudian akalnya dia akan mencari jalan keluar atau menjadi sebab kenapa itu terjadi dan mencari jalan keluar. Gitu ya. Jadi mampu menanggung kesulitan bukan berarti menurut saya terima pantun ini harus kita perhatikan. Dia sebab harus nggak gitu. Saya sering kali gini. Kenapa terus orang yang bapak sebenarnya nggak gitu. Lagi yang dimaksud mampu menanggung kesulitan adalah mereka sama bangkit untuk keluar dari kesulitan. Oke. Bapak ya Allah. Sehingga disebutkan dalam kitab ini, sedangkan yang dimaksud orang yang lemah adalah kebalikannya. Lemah itu berarti dia malas ya, atau tidak kuat keinginan untuk melakukan amal soleh dan dia tidak mampu menanggung kesulitan. Ini juga misalnya nanti di surat Al-Baqarah 177 itu betapa laisal birro ya, tiada kebaikan Allahu jauh dibanding nasibah. Jadi tiada kebaikan di pun kadang menghadap ke barat untuk ketimbangnya sholat. Walakin nabiro pertama bicara iman, kedua bicara infak, ya mengeluarkan harta terbaiknya untuk mendapatkan surga. Ketika menegakkan sholat, ya. Kemudian ternyata keempat sabar dalam kesulitan. Lalu ini puncaknya kebaikan kesulitan itu menandakan bahwa dia adalah orang yang kuat. Bapak yang Allah. Hadis ini itu juga mengandung anjuran untuk melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Ya, dan melakukan sebab-sebab yang menjadikan tempat kembali kita pada Allah dan meninggalkan kelemahan. Ya, jadi Bapak Ibu kenapa pada saat kita milih rumah ya, itu sudah sebenarnya tempat yang mewah, nyaman dan sebagainya, tapi cari lingkungan. Itu saya nggak bisa. Itu penting. Jadi dikenal tempat kita dan sebagainya. Jadi sehingga bagi yang mantap itu yang terus kita kuatkan, ya, sehingga anjuran Rasulullah yakni menjadi sebab-sebab untuk mendatangkan manfaat dari kehidupan kita, sekaligus tempat kembali kepada akhirat ya, dan meninggalkan kelemahan. Sehingga Bapak Ibu Allah hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan penyerahan diri terhadap takdir. Lagi, saya monggo kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan disampaikan. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, yakni kita dianjurkan ya, untuk melakukan beberapa hal itu yang sangat penting ya, dan nanti manfaatnya bukan untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Iyad ibnu Himar ya, dari Iyad
bin Himar radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah auha mewahyukan ilayya untuk kalian. Jadi sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk kalian, untuk apa? An-tawadhu, yakni untuk bertawadhu atau merendahkan diri. Menurut saya tawadhu sih rendah diri itu rendah hati. Rendah hati kan? Rendah diri, merendahkan hati. Kalau merendahkan diri malah tidak boleh. Islam itu punya akizah. Nilainya. Jadi an-tawadhu ini untuk merendahkan hati kita. Hatta la yabghiya, ya. Sehingga tidak ada ahadun sama seorang dan al-ahad, ada orang yang lain, ya. Wala yafaru ahadun ala ahadin. Jadi dikatakan ini, yakni agar kita selain merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain, dan tidak ada yang bersikap sombong terhadap orang lain. Ya, jadi kita dapat merendahkan hati atau merendahkan diri sendiri, sehingga tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain karena merasa lebih. Begitu juga tidak ada merasa bersikap sombong karena merasa lebih dibandingkan yang lain. Ya, baik, ini hadis ini lagi menjadikan satu penguat terhadap Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah minasyaitonir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, jadi hai manusia, semuanya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Ya ayyuhan nasu manusia inna sunnah kami Allah khalaqnakum menciptakan kalian min dzakarin dari seorang laki-laki wa untha dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum dan menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail dan bersuku-suku. Lita'arafu, saling mengenal. Ya, ini tidak ada alasan buat kita untuk merasa lebih, ya. Termasuk nanti ada penjelasan bahwa suku Arab lebih dari suku yang lain, suku Jawa tidak lebih dari suku Madura dan sebagainya. Kita sama. Oke. Baik, berikutnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, inna sesungguhnya akramakum yang mulia di antara kalian indallah di sisi Allah, dan atqakum yang paling bertakwa. Dan Allah alim khabir, dan sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Jadi bagusnya Allah ini jelas dari bagaimana Allah berikan satu penegasan bahwa kalian itu diciptakan dari seorang laki dan seorang perempuan yang sama seluruh dunia ini, yang sampai Adam dan Ibu. Jika ada yang lebih, ya. Jadi ras kuning, ras hitam, ras putih sama, ya. Yang lebih mulia apa? Yang atqakum, ini ketakwaan. Ya, lagi kita diperjelas dengan hadis yang kita baca. Ya, hadis dari Imam Muslim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ini penting, semua penting tadi, ya. Yang berikutnya ini manakala saya misal dengan punya teman, ya. Terus jenengan tahu persis teman jenengan itu, suatu ketika ada orang lain yang menjelekkan dia. Karena jenengan tahu, maka jenengan bela dia tanpa harus minta tolong dia. Jadi sorry, kalau itu jenengan melakukan, Allah akan menjaga kita seperti ini di hari kiamat nanti. Dia jauhkan dari Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, apa yang beliau sampaikan, man radda an irdiahi bil ghaib. Ya, barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Ya, tadi saya katakan ini. Ya, jadi menurut saya apa Najib misalnya punya teman, ya, teman mungkin seangkatan atau teman kerja dan sebagainya, ada tempat lain, ya, dan ketemu orang gitu, ya. Mungkin salah satu teman juga, gitu, ya, dia menjelekkan temannya tadi. Beliau bersoal bahwa enggak, dia tidak lakukan, tapi dia bilang enggak, salah apa yang kamu sampaikan itu, ya. Ini nanti apa yang terjadi? Raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Ya, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Ya, tapi yang Allah. Ini nanti sebenarnya kaitannya ada satu penjelasan yang sebaliknya.
Kalau kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tadi itu menjadikan saudara kita dan kita mampu membelanya dan tidak kita lakukan, maka sebaliknya maka Allah akan membiarkan kita mau benar. Jadi Bapak Ibu, ini menandakan bahasanya kita diminta untuk tidak boleh apa ya, tapi tahu kebenaran saudara sendiri. Berkaitan dengan tadi menjelekan orang, tahu tapi membenarkan kejelekan itu dan ikut menggunjing gimana, ikut menambahi sehingga tambah panjang gitu, gimana gitu? Terus, jadi kalau yang itu yang terjadi, masya Allah, nah juga tadi benar. Jadi artinya apa? Begitu teman kita atau siapapun lah, saudara kita ya, dibicarakan kejelekannya, dan kita tahu memang itu jelek gitu, dan benar tuh ya. Oh iya benar, kita langsung ikut nih belum. Benar tuh dia benar. Itu juga. Meskipun itu benar. Masih itu benar. Justru karena benar dihukumi ghibah. Sebenarnya sebenarnya ghibah itu urusan dunia atau urusan masalah dosa? Jadi ghibah itu kaitannya bukan dosa dunia maupun apa, kaitannya dengan keburukan atau lebih tepatnya saat itu dibicarakan disampaikan pada yang bersangkutan dia nggak suka. Maksud saya urusan dunia itu masalah muamalah, masalah uang. Kalau orang itu tidak jujur, penipu, tidak boleh saya menyampaikan. Oke, baik. Ini banyak. Sama kita ini dulu. Ya, saya kembangkan pertanyaan Anda. Betul. Jadi boleh seperti itu. Jadi pertama gini saya. Jadi saat kita bicara ghibah itu, yakni manakala dibicarakan orang itu dibicarakan si A misalnya. Si A ini dibicarakan terkait dengan karakter dia atau kebiasaan atau sesuatu itu membuat dia tidak rela, tidak suka. Ya, apakah dia maaf ya, itu loh utang pelanggan misalnya, itu loh gak tahu sholat misalnya, atau hal lain tidak baik, atau bahkan itu loh sama istrinya keras misalnya, sama anaknya gak sayang misalnya, itu hanya gak suka. Kalau sesuatu yang gak suka itu dibicarakan di hadapan dia gak mau, kemudian kita bicarakan tanpa ada dia, itu namanya itu, dan itu bila itu benar. Tapi kalau itu salah namanya fitnah. Saya itu pertama itu benar. Tapi case lain dari terus apa? Jadi banyak kasus. Kalau ini sudah menjadi karakter seseorang dan ya itu banyak korban, itu boleh. Dalam rangka apa? Kebaikan berikutnya apa itu ya? Ini agar orang tidak ini benar-benar ya udah terbukti si anu misalnya lain utang atau balik tahun misalnya. Ya situlah. Kalau korbannya siapa si A, si B, si C gitu dan sebagainya. Sehingga terus si A yang jadi korban pertama waduh terus balik tanggung akhirnya kasih memberitahu kepada yang lain. Ya bertanya ya hati-hati dengan si A. Nah, kalau dia utang nggak punya bayar agar tidak jadi korban. Itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu kalau bisa di blow up menjadi hubungan besar itu. Ya, sehingga artinya apa? Menjadi hubungan besar yang itu menjadikan orang yang sebenarnya tidak ada kepentingan sama dia artinya mengetahui juga hubungan. Oke, jadi lagi yang kita perlu buatkan yang pertama, yang namanya ghibah itu mana dengan membicarakan sesuatu terkait dengan orang itu dan orang itu tidak suka, namanya itu dan benar gitu ya. Tapi kalau itu salah, nah saya tadi katakan misal kita membicarakan itu Dosa. dalam Urusan hablum minallah maksudnya. betul. Dosa maksiat tidak boleh diceritakan. Bukan apa. Jadi ini bisa semuanya kan kita kan tidak bisa melepas ini yang namanya kenapa kita bicara akhlak ini, maka akhlak itu katanya lebih kepada hablum minallah itu akhlak. Hablum minallah kita ibadah ubudiyah. Makanya ada ibadah makhluk yang ubudiyah kita dengan Allah, ada ghairu makhluk ya bukan terima. Dua-duanya punya konsekuensi akhirat. Jadi insyaallah di kitab ini kemarin sempat kita bahas ya. Jadi separuh kitab ini yang awal itu bicara masalah ubudiyah. Tujuannya apa? Agar nanti seperti kemarin ya, bahwa Rasulullah nanti akan menjadi saksi terhadap amalan kita. Sehingga jumpai ada orang-orang yang melakukan sholat, puasa, zakat, merasa sudah melakukan itu semua, tetapi Rasulullah tidak pernah menjadi saksi. Kenapa? Karena sholat kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Separuh kita bahas masalah ini. Kemudian yang separuh lagi kita bicara masalah amalan terus lagi. Karena amalan ini tujuannya apa kita bicarakan? Karena sesungguhnya nanti ada orang yang sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya
diterima, hajinya bahkan diterima, sehingga dia bawa pahalanya begitu banyak. Tapi di saat yang sama diikuti sama orang lain yang akan menuntut akan harus semuanya, sehingga orang sebenarnya orangnya muflis yang melakukan. Memang dia, jadi ini katanya kalau kita bicara kita bukan hanya masalah Allah kita bukan. Tadi kan masalah saya bicara masalah hutang memplan gitu ya. Itu kan seolah hablum nasab nyambung. Itu perintah Allah. Ya memang Allah berburu itu tidak. Jadi artinya apa itu riba? Nah, jadi saat kita bicara keburukan orang, ya, lebih banyak ada keburukan dari suka sama orang itu, ya. Dan itu benar itu riba. Sehingga terus bapak dari misalnya itu, gitu, kemudian ternyata wah asik ikut itu, dan itu benar itu jadi riba. Tetapi jangan nggak tahu ini berbicaranya bukan seorang gitu ya. Dia sebenarnya nggak tahu, tapi itu tergomi dan ternyata terbukti tidak benar fitnah. Dan fitnah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minimal ada 2 ayat. Saya tidak belum sampai ini. Al fitnah itu asyaddu, fitnah itu kejam daripada pembunuhan. Ada yang kedua al fitnah itu akbar minal qatil, fitnah itu besar daripada pembunuhan. Jadi pada kalau kita gimana seperti makan pakai saudaranya dan ini fitnah. Jadi semoga Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat jaga sehingga bahwa itu ya dari Allah. Penjelasan hadis ya. Maaf, berikutnya ada hadis yang menguatkan. Jadi hadis yang dari 1874 dari Imam Ahmad itu ada hadis yang semisal dari Asma binti Yazid yang mengatakan hal yang sama. Apa itu yang para sahabat yang bela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Penjelasannya bahwa hadis ini adalah dalil tentang keutamaan menolak orang untuk melakukan riba, gitu ya, terhadap orang Muslim. Jadi sehingga dikatakan Al-Asbahani beliau dikatakan barang siapa yang saudaranya digibah di sisinya, ini penting ya. Jadi barang siapa yang saudaranya digibah di sisinya berarti dijaga hubungannya, gitu ya. Dan dia mampu menolongnya, lalu ia menolongnya, maka Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Ya, dan jika dia tidak menolongnya, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Jadi kita nggak boleh apa. Ya, jadi begitu ada orang yang menghibah saudara kita, udah dan kamu lupakan dia. Ya, oke, kita perlu meluruskan atau beliau soal hibah maaf dengan dia. Salah dengan kita lakukan itu maka kita akan dilindungi Allah dari api neraka pada hari kiamat. Oke, baik. Saya hanya ingin Oke, baik. Soal nanti kita akan lanjut 2 hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita percepatnya. Yakni yang pertama, yakni betapa sedekah itu tidak mengurangi harta. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah atau Abu Qala, beliau berkata, Qala bersabda Rasulullah SAW, "Ma naqas sedekah." Jadi tidak mengurangi sedekah itu mimma dari harta. Wa ma zatallahu abdun bi afwi. Jadi Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba ya, yang suka memberikan maaf ya, illa izzan, kecuali kemuliaan. Ya tidak Bapak Ibu dalam memberikan maaf ya, nanti ada kemuliaan yang terdapat. Wa ma tawaddaa ahadun, ya para siapa yang tahu tuh seorang lillah karena Allah illa rafa, ya maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ya, jadi tawadhu itu kan menjadikan kita dari iman, jadi kita kemudian dari sini. Baik, Bapak Ibu Allah, kemudian hadis yang berikutnya ini yang saya ingin akhiri pada malam hari ini, betapa para sahabat Ansar itu Bapak Ibu itu mereka sudah beriman, bersahadat, tapi masih ada sebagian dari mereka yang ragu. Dan untuk menghilangkan keraguan itu, dia cukup lihat wajah Rasulullah. Ya, jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu, Bapak Ibu, itu banyak orang yang menunggu. Sebagian yang sudah baiat itu udah yakin betul dengan penuh berbeda. Tapi sebagian yang dia sudah beriman tapi belum pernah ketemu beriman Rasulullah itu
bertanya, Muhammad itu seperti yang digambarkan kayak gitu. Tapi begitu melihat wajah Rasulullah langsung suara betul barunya terjadi. Itulah yang jadi alasan nanti Bapak Rasul akan bersabda bahwa sebenarnya nanti pada akhir zaman seperti kita misalnya, seperti kita semua itu dianggap disebut Rasul sebagai ikhwan, sebagai saudara Rasulullah. Sehingga buat sahabat itu berarti ya Rasulullah, kalau mereka keluarga kami ini siapa? Para sahabat, sahabat. Kenapa kita sebut keluarganya Rasulullah ya ashabat, ikhwan Rasulullah? Karena apa? Karena kita tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi kita meyakini Rasulullah. Ini semua ini satu kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nu'an Abdullah ibn Salam dari Abdullah bin Salam, salah satu sahabat yang dapat yakin dengan Rasulullah gitu ya, tapi sudah masuk Islam gitu ya. Kalau yang berkata kalau sabda Rasulullah SAW, ya nas afsus salam, wahai manusia keberkahan salam gitu ya pertama. Kemudian wasilatul arham, yakni hubunganlah tadi silaturahim, kerabatan, wa'imut ta'am, dan berilah makanan. Ya, wasabtu billail, dan salat malam yang mulai wan nasu niyam, ketika manusia pada tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Baik, ini hadis nanti kita bahas di berikutnya. Saya cuma berikan satu penjelasan. Hadis ini muncul ya. Jadi ya tadi Abdullah bin Salam ini masih ragu dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat sejak dia masuk Islam. Benar tidak Muhammad itu seperti yang disampaikan? Betul Rasul. Dia mencari-cari begitu Rasulullah hadir di kota Madinah itu Sallallahu. Subhanallah, betul. Dia tidak mungkin menjadi dengan wajahnya saja. Terus apa keistimewaannya? Kalau kita itu saudara daripada Rasulullah, amalan apa yang istimewa? Berbanding dengan para sahabat. Jadi apa keistimewaannya? Jadi Rasulullah sampaikan bahwa ikhwan saudara itu, yakni mereka tidak pernah berjumpa denganmu, tapi dia pun meyakini keberadaan. Dengan cara apa? Menurut saya ada tiga. Yang pertama adalah tasdiqan bil ma'ruf, membenarkan semua yang ada kabarkan. Saya tidak pernah dibaca. Yang kedua, at-ta'ah fi ma'amar, mentaati semua yang aku perintahkan. Yang ketiga, istinad bima gitu ya. Jadi meninggalkan seluruh yang aku larang. Ini yang menjadikan kita ikhwan, jadi sahabatnya saudaranya Rasul. Jadi sallallahu Bapak Ibu, sehingga kalau menurut Rasulullah, maka penting buat kita, mana mungkin kita akan meyakini dari Rasulullah kalau kita tidak pernah baca hadis Rasulullah. Mana mungkin kita akan mencontoh Rasulullah kalau kita tidak pernah belajar sirah dan hadis Rasulullah. Jadi mana mungkin kita akan membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Yang disampaikan kabarkan tidak pernah hanya mungkin cuma dengar sekilas saja. Tapi saat kita membacanya suara, maka saatlah kita jadi ikhwan yang Rasul, saudaranya Rasul. Apa keistimewaannya Ustaz? Keistimewaannya Ustaz akan pahalanya kita lebih atau apa dari orang-orang yang terdahulu? Jadi kalau pahalanya, jadi insya Allah nanti pada sama-sama masuk surga. Tapi orang-orang seperti ini, itu satu, itu bahasa roh, dia akan berdekat berdampingan dengan satu. Yang kedua, dia akan dibanggakan Allah di hadapan para makhluk yang lain. Itu keistimewaannya. Jadi menurut saya Bapak Ibu nanti kayaknya sudah dikitabkan sebelumnya. Jadi begitu jangan tahu di majelis seperti ini. Kemudian kita membaca ayat Allah dan hadis Rasulullah, maka ada banyak yang kita dapatkan. Ya, dan malaikat khusus mengiringi kita. Dan di antaranya adalah bagaimana Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Allah coba banyak sekali yang bisa kita. Jadi saya ingin berikan satu penegasan Bapak Ibu betapa saat itu para sahabat wajar kalau mengimani Rasul yang begitu kuatnya, karena ternyata Rasul wajarnya saja sehingga mereka berkisar keimanannya luar biasa. Semoga kita termasuk ikhwan Rasulullah ya, yang nantinya akan menjadi dan juga tetangga Rasulullah di surga, dan nanti kita mendapatkan syarat Rasulullah SAW. Ada maaf, ibn Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.